Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Erta Reza, dengan NPM 1020257 dari kelas 1C, Prodi PGSD, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita bakal bahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat tinggi. Ada berapa sih pokok bahasan pada bab 6 ini? Pokok bahasan pada bab 6 ini ada 5 nih. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Oke, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 1. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan akademi meliputi program sarjana, pasca sarjana, magister, dan doktor. Pendidikan profesional meliputi diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. 2. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Akademi. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua, politeknik. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin dan ilmu tertentu. Yang keempat, institut. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang terakhir yaitu universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Pokok bahasan yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri sudah merupakan badan hukum milik negara yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Materi yang ketiga yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan yaitu perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran, bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga, penggerakan atau actuating.
Tugas penggerakan equating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Yang keempat, yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Yang keempat yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Dimensi makna perguruan tinggi ada 5. Yang pertama, dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, dimensi keilmuan. Dimensi perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar. Yang keempat, dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Materi yang terakhir adalah perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan penyedia jasa, informasi, dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitasnya yang mahal. Di perguruan tinggi sendiri ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu 1. Tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa melalui hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya, sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Mungkin cuma itu materi yang bisa kita bahas pada bab 6 ini. Terima kasih. Next video selanjutnya ya guys.